Selamat bertemu kembali saudara-saudara. Pada hari ini kita akan membahas Kisah Para Rasul 18. Di sini diceritakan bagaimana Rasul Paulus itu berangkat dari Athena menuju Korintus, dan di Korintus dia bertemu dengan pasangan suami istri, suaminya bernama Aquila. Rasul Paulus juga pembuat tenda atau kemah, jadi Rasul Paulus memutuskan untuk tinggal bersama-sama dengan pasangan suami istri ini. Dan setiap hari Sabat Rasul Paulus mengajar di Bait Allah. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan istrinya Priscilla karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Saudaraku terkasih, ada pepatah mengatakan, di balik kesuksesan seorang suami, pasti ada seorang istri yang hebat mendampinginya. Pepatah ini pun berlaku untuk pasangan suami istri dalam Kisah Para Rasul 18 ini. Ya, mereka bernama Aquila dan Priscilla. Mereka baru saja pindah dari Roma ke Korintus. Pada waktu itu, tenda merupakan bagian penting bagi hidup orang Ibrani. Orang tua Aquila memutuskan untuk mengajarkan anak mereka dengan cara membuat tenda supaya bisa menghidupi diri. Tenda yang mereka buat berasal dari kulit kambing yang harus dipotong terlebih dahulu oleh seorang ahli dan dijahit dengan tepat. Aquila yang mendapat keahlian itu pun kemudian mengajarkannya kembali kepada istrinya yang dengan senang membantu suaminya dalam pekerjaan itu. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya tidak setiap pasangan bisa bekerja sama seperti ini. Tentu saja dibutuhkan hubungan yang dewasa agar bisa bekerja sama di bawah tekanan pekerjaan. Tetapi kita bisa melihatnya, hubungan yang terjalin antara Aquila dan Priscilla. Mereka bukan hanya pasangan yang saling mengasihi, tetapi juga teman yang baik dan rekan bisnis yang baik. Mereka bersedia saling memberi lebih dari yang mereka dapat, menerima usulan yang diberikan. Tidak ada daya saing, tapi mereka menikmati kebersamaan. Mereka tidak terpisahkan. Dan mereka setara. Tidak lama setelah itu, ada orang Yahudi lain yang juga membuat tenda. Dia baru datang dari perjalanan penginjilannya di Athena. Dia Rasul Paulus. Karena pekerjaan yang sama, yaitu sebagai penjual tenda, maka Paulus tinggal di rumah Aquila dan Priscilla. Dan tentu saja bagi Paulus adalah kesempatan besar bagi dia untuk bicara tentang Yesus. Mereka hidup bersama-sama, bekerja bersama-sama, menderita pengusiran bersama-sama, dan juga mengenal Kristus bersama-sama. Wow, ini adalah sebuah pernikahan yang lengkap karena mereka bersatu di dalam Kristus, dan kasih Kristus membuat pernikahan mereka lebih baik. Mereka berdua tetap mau melayani, menampung orang-orang yang mencintai Kristus di rumah mereka. Dan mereka terus mendedikasikan hidup mereka di dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, kehidupan pernikahan kita akan indah kalau kita terus menghargai pasangan kita. Merekalah karunia Tuhan. Maka mari kita bersama dengan pasangan kita mencintai Yesus sepenuh hati kita sampai maut memisahkan kita berdua. Dengan demikian, kehidupan pernikahan kita akan menjadi indah dan sempurna. Tuhan menyertai kita sebagaimana Tuhan mencintai Priscilla dan Aquila. Amin.
Pada waktu orang-orang Yahudi dan Yunani itu mulai memusuhi dan menghujat Rasul Paulus berkata seperti ini, biar darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Saya pernah salah ngerti ya urusan pelayanan kayak gini. Saya kira kita kalau udah pelayanan gitu, kita diapain juga, udah dihujat di satu tempat, kita dimusuhin itu, kita nggak boleh berhenti ya. Kita harus mati-matian di situ. Tapi ternyata saya salah. Yang benar itu Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sebetulnya ngikutin apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu ada di Markus 6. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka dan memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi sekarang saya belajar nih, saya kan baru belajar nih pelayanan ya. Ternyata kalau misalnya saya melayani satu orang atau saya melayani satu tempat, kalau mereka udah benar-benar memusuhi saya dan menghujat saya, ternyata Tuhan bilang kebaskan debu dari kakimu, pergi dari situ. Kita kan kebaskan debu dari kaki kita itu peringatan, bukannya kita kalah ya. Tadinya saya itu pikir ya kalau lagi pelayanan begitu terus kita dimusuhin, kita dikata-katain, terus saya sedih. Kirain saya mesti ada di situ, saya terus mesti melayani orang itu. Saya nanya sama Tuhan, Tuhan nih saya di sini lagi ngapain Tuhan, emang sampai berapa lama saya mesti disiksa orang sampai kayak begini Tuhan. Tapi ternyata saya salah. Saya nggak ngerti. Ternyata Tuhan ngajarinnya lain. Ya lega sih. Jadi pokoknya yang saya belajar ini, tugas saya itu mengabarkan Injil, berusaha memberitakan keselamatan bagi orang-orang. Kalau misalnya orang yang nggak mau, orang yang nolak kita, kalau kita dihujat, tinggal kita ajarin orang lain lagi aja. Kita itu dijagain sama Tuhan Yesus, dan kalau misalnya kita udah tiba waktunya, kita diberi mahkota sama Tuhan yang nggak akan pudar, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Indah ya. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus juga ngajarin lagi nih. Ini ada di 1 Petrus 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Gembala Agung. Terus Tuhan Yesus ngajarin 12 muridnya. Murid-muridnya itu belajar dari Tuhan Yesus, ngelihat gimana cara Tuhan Yesus, gimana cara dia ngobatin orang lain, gimana cara dia ngusir setan, gimana cara dia ngajarin orang yang segitu banyaknya dengan hal-hal yang sama sekali belum pernah didengar sama orang-orang itu sebelumnya. Gembala saya mesti ngajarin saya gimana caranya saya menggembalakan orang lain. Caranya yang paling gampang adalah gembala saya nunjukin saya gimana caranya menggembalakan saya dengan cara dia memperlakukan saya aja setiap harinya. Setiap kali kita ketemu di gereja, setiap kali kebaktian, waktu dia ngajakin kita pelayanan, dia tunjukin aja ke saya gimana caranya. Ketika saya ada masalah, ketika saya lagi mau curhat, ketika saya mau tanya tentang firman Tuhan, saya perhatikan cara dia mengajarkan saya perhatikan cara dia ngedengerin curhatan saya perhatikan bagaimana cara dia memberi solusi buat saya dalam setiap masalah saya perhatikan bagaimana cara dia menjadi imam buat saya, antara saya dan Tuhan Yesus. Jadi dia dengar suara Tuhan, lalu dia memberitahu kepada saya apa yang Tuhan mau katakan kepada saya. Semoga nanti suatu hari orang-orang yang saya gembalakan bisa belajar itu dari saya. Dan nanti orang-orang yang saya gembalakan itu bisa mengajarkan orang lain juga. Ini kalau saya lihat segini ya, lebih susah ngobrol sama orang Kristen sendiri. Orang-orang Kristen yang kita layani itu lebih sulit loh diajak ngomongnya gitu. Karena mereka udah belajar sendiri tentang kekristenan dan kadang-kadang itu apa yang mereka pelajarin itu bikin kita benar-benar kaget. Menurut saya sih pemimpin-pemimpin gereja yang sekarang ini lagi mau training orang untuk pelayanan itu mesti mulai berpikir ya gimana caranya ngadepin hal-hal kayak gini ya. Tapi untungnya Tuhan Yesus bilang kayak tadi, kalau memang udah modelnya kayak begitu, kebaskanlah debu dari kakimu, ajarkanlah bangsa-bangsa lain. Di ayat ke-7 dikasih lihat, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan janganlah diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di sini. Ini Tuhan kasih tahu ke Paulus, jangan takut, sebab di situ banyak umatku. Jadi Paulus bisa tinggal 1 tahun 6 bulan di situ dan dapat mengajarkan dengan sangat leluasa. Karena dia udah nggak takut ya, Tuhan bilang jangan takut, dia percaya sama Tuhan. Dan kenapa banyak umatku di sini. Jadi Paulus waktu itu bisa tenang di situ karena banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, percayanya beneran gitu loh. Jadi kalau kayak ada orang kayak Rasul Paulus yang memberitakan firman Tuhan, memang didukung, memang dilindungin. Nah seringnya kita kalau dalam satu pelayanan itu, kita ini nggak didukung sama temannya kita sendiri gitu. Lu udah pantas belum jadi hamba Tuhan? Lu udah bisa belum pelayanan? Dan itu bisa terjadi terus-terusan tanpa henti. Sekali lagi saya ngomong, para pemimpin yang lagi training orang-orang untuk pelayanan, urusan kayak gini tolong diurus. Kenapa? Karena yang kurang ajar makin gede palanya, dan orang yang benar-benar melayani Tuhan belum apa-apa imannya bisa hancur duluan karena diperlakukan seperti itu dan tidak ada tindakan.
Di ayat 12 lanjut gini nih. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan. Rasul Paulus itu kan orang Yahudi kan, Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Jadi waktu orang Yahudi berantem sama orang Yahudi, terus udah mulai minta keadilan sama orang-orang yang di luar Yahudi, itu sebetulnya bikin malu banget kali ya. Apalagi kalau udah di pelayanan gak puas gitu ya, di dalam udah mulai cerita-cerita sama orang lain, itu kacau banget ya, bikin malu banget. Tapi sih saya ngerti juga sih kenapa orang-orang itu sampai begitu, karena di dalam pelayanan itu pemimpinnya sendiri nggak pernah bisa menyelesaikan itu sampai tuntas. Kalau menurut saya sih kalau baru ada bara-bara kecil, urusan sedikit-sedikit diberesin aja dulu sebelum berlarut-larut jadi konflik, bahaya banget. Akhirnya mulai ngoceh sama orang luar dan kita diketawain sama orang. Ayat 16-nya, lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan, maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu, tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Jadi Galio itu bukan dari orang Yahudi, bukan dari golongan orang percaya Tuhan Yesus. Dia ngeliatin kali ya orang Yahudi mukulin orang Yahudi sendiri. Sedih ya. Waktu saya ngadu sama Tuhan Yesus kasih saya Matius 5. Berbahagialah kamu jika karena aku, dalam kurung Tuhan Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yang menganiaya kita siapa? Orang-orang kita sendiri, teman-teman sepelayanan kita sendiri. Kayaknya urusan ini harus diangkat dan diberesin ya. Nggak bagus banget deh kayaknya. Gereja sama gereja saling bantai satu sama lain. Pendeta sama pendeta saling tunjuk muka satu sama lain. Kita sadar nggak sih kita diliatin orang-orang yang di luar kita tuh kayak apa sebetulnya kelakuannya? Saya nanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa orang segitu bencinya sama saya padahal saya berusaha melayani orang-orang itu. Saya berusaha nurutin semua apa yang Tuhan Yesus suruh, tetap aja saya dibenci. Tuhan kasih saya jawaban ini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Aduh, Tuhan Yesus, saya jadi bisa dibenciin orang ya kalau ngikut Tuhan Yesus ya. Kalau dari sini yang saya pelajarin gini, oh saya dibenci sama orang-orang itu kenapa? Karena saya bukan berasal dari dunia ini dan Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Jadi lain, jadi orang gak demen gitu sama kita. Kalau memang orang-orang dunia yang melakukan itu ke saya nggak kaget. Tapi kalau sesama orang di gereja dan sesama orang-orang yang satu pelayanan, jangan orang yang lagi belajar untuk melayani Tuhan belum apa-apa udah kecewa parah karena dijahatin sama saudara-saudaranya sendiri. Ini yang dari dunia siapa, yang bukan dari dunia siapa nih? Kayaknya itu harus dipertegas ya garisnya ya, mesti diajarin. Saya ngomong ini supaya orang-orang yang lagi belajar melayani Tuhan itu jangan dikasih beban sama saudaranya sendiri. Beban dari luar juga udah cukup berat kali. Mestinya kita saling mengasihi ya satu sama lain ya. Kita kan mau dijadiin tubuh Kristus kan. Saya percaya Tuhan Yesus itu akan menjaga saya, akan memelihara saya. Orang-orang kayak gitu akan dibuang satu hari kalau mereka tidak mau bertobat.
Cuma saya mau ngomong begini loh, emang kita mesti harus dibuang dulu, itu kan enggak juga kan. Kayaknya kita mesti berdoa ya, minta Roh Kudus ya, supaya kita pelayanannya nggak ngaco ya. Sebab kalau kita pelayanan pakai diri kita sendiri mah udah kemana tahu kali hasilnya. Di Kisah Para Rasul 18 ini kemudian dilanjutkan cerita ketemu Apolos. Apolos itu luar biasa menggebu-gebu, menceritakan tentang jalan Tuhan, tentang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi sayangnya dia cuma tahu baptisan Yohanes ya. Tapi kalau kita lihat di sini orang ini berasal dari mana? Ini dia dari Alexandria. Alexandria itu kota yang penuh pendidikan ya. Orang ceritanya kalau zaman dulu tuh kalau kuliah di sono ceritanya mau ngambil S1, S2, S3 di situ gitu loh. Jadi sebetulnya Apolos ini orang hebat. Dan kelihatan betapa hebatnya di sini saudara Aquila dan istrinya itu manggil dia, terus diajarin, diterangin. Dan rupanya juga waktu dia dikirim, itu dia luar biasa sekali. Karena dia itu nggak takut-takutnya, nggak jemu-jemunya ngelawan orang-orang Yahudi yang nggak percaya sama Tuhan Yesus ya. Berdoalah minta Roh Kudus supaya pelayanan kita ini seperti yang Tuhan Yesus perintahkan ke kita.